Apa kabar? Salam nasib baik. Saudara-saudara dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Imade Danutirta. Tentunya pada kesempatan ini kembali kita akan mengulas mengenai cerita kehidupan, bagaimana pengalaman kehidupan, problem kehidupan dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam sesi kali ini atau pembicaraan pada kali ini kita akan membahas mengenai impian, di mana semua orang itu memiliki impian dan kadang-kadang impian itu dapat terwujud dan kadang-kadang tidak dapat terwujud. Nah, bagaimana sesungguhnya impian itu dapat terwujudkan atau bagaimana atau mengapa impian itu dapat tidak terwujud? Mari kita saksikan berikut ini. Baik, sahabat nasib baik, silahkan subscribe dulu ya channel YouTube seperti biasa di bawah ini. Di bawah ini, ya. Langsung saja mengupas apa tema sebelumnya, yakni tentang mewujudkan impian. Ya, seperti biasa di sebelah kiri saya itu sudah hadir yang tidak asing lagi, beliau adalah Dr. Surya Flatnya. Jadi selalu gini, bajunya bagus. Bajunya salam nasib baik. Sponsor luar biasa. Sudah dapat baju rupanya dia ya. Saya aja belum dapat. Semoga nempel selalu nasib baik saya di Pak Dokter ya. Baik, berwujud. Ya, langsung Pak Dokter ke pertanyaan saya tentang mewujudkan impian. Jadi banyak orang itu memiliki impian, kadang-kadang impian itu dapat terwujud dan kadang-kadang pula ada impian yang tidak dapat terwujud. Nah, bagaimana sungguhnya itu? Silahkan. Ya. Jadi terima kasih ya Pak Danu ya, ini host yang keren, luar biasa dahsyat, Jos. Baik, saya menyapa dulu sahabat-sahabat nasib baik dimanapun Anda berada. Ya, pada hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang impian gitu ya. Impian. Jadi ini ada kegalauan dari seorang Danu Tirta. Jadi kenapa sih ada impian yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan dan seterusnya gitu ya. Betul. Jadi ada tiga sebetulnya kalau saya pelajari selama ini tentang nasib itu ya, ada tiga hal itu yang tentang dikabulkannya ataupun tidak dikabulkannya itu impian. Pada prinsipnya kalau kita itu melakukan sesuatu, punya impian, punya cita-cita dan apalagi sudah tertulis dan tervisualisasi, itu pasti dikabulkan, pasti itu ya. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Ada yang dikabulkan secara cepat. Jadi kenapa bisa cepat? Karena dia sudah siap. Jadi kalau seseorang sudah siap untuk menerima perubahan dalam dirinya atau mewujudkan atau mensukseskan apa yang sudah dia impikan, detik itu pun atau beberapa hari, sampai beberapa hari sudah terwujud gitu. Karena dia memiliki kesiapan, siap mental dan seterusnya. Yang kedua adalah impian itu biasanya ditunda. Nah, ini ada penundaan terhadap impian kita. Kenapa sih ditunda? Karena yang bersangkutan misalnya Danu ya, mungkin Danu itu belum siap, belum siap menerima misalnya begini, saya punya impian untuk segera menikah gitu kan, segera menikah gitu. Nah, kemudian alam ini kan bergerak dia, alam ini aktif. Nah, di dalam diri Danu itu ada gejolak, perasaannya masih bergejolak, pikirannya masih bergejolak. Kalau saya menikah sekarang ini tahun ini uangnya dari mana? Kemudian saya ini bisa enggak menghidupi? Ini ada keraguan. Nah, karena keraguan inilah alam ini menunda dia. Nah, dia ini karena alam ini cerdas kan? Alam ini cerdas. Dia menunda. Makanya impiannya kadang-kadang diundur gitu. Sampai akhirnya kita siap, belum siap atau alam melihat inilah waktunya. It's time gitu ya. Jadi ini waktunya untuk mewujudkan impian Anda itu. Dan yang ketiga ini adalah impian kita ini digantikan. Ya, jadi impian Anda itu diganti oleh alam, diganti oleh Tuhan gitu ya, oleh Tuhan, oleh alam, oleh kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat Sang Pencipta ini, dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, jadi misalnya begini, Anda buat impian, ya Tuhan berikanlah saya mobil gitu ya, mobil apa misalnya yang Anda buat itu, apa mobil Avanza atau apa Xenia gitu. Ternyata tidak seperti itu yang diwujudkan, tetapi justru Anda mendapatkan Innova misalnya, atau mendapatkan Alphard gitu. Karena ingat ya, ini yang disebut dengan miracle.
disebutkan keajaiban. Jadi ketika kita meminta sesuatu, nah alam ini kan bergerak. Ya, kalau Anda diberikan mobil yang Anda impikan itu, nah mungkin alam ini melihat, nah ini kalau ini saya diberikan, Anda tidak bisa pulang kampung mungkin jauh-jauh, karena rutenya terlalu terjal atau bagaimana ya, maka Anda akan diberikan mobil yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Begitu juga memberikan rumah. Ya, saya punya rumah 1 are, saya sudah syukur gitu kan. Tetapi tiba-tiba Tuhan menggantikan dengan rumah 4 are, sekian are gitu. Jadi itulah ketika Anda memimpikan sesuatu atau punya impian ya, kalau Anda punya impian sahabat nasib baik, maka bisa impian itu cepat terwujud. Yang kedua, dia ditunda karena kita belum siap. Yang ketiga, diganti lebih baik lagi. Maka kuncinya apa? Harus bersabar. Harus bersabar. Yang penting impian itu masih Anda yakini, masih Anda percaya bahwa itu akan terjadi, terwujud, maka selama itu impian pasti akan terjadi atau terwujud gitu ya. Tapi dengan 3 syarat tadi itu. Ya. Gitu. Ya. Baik, ada lagi satu pertanyaan Pak Dokter terkait juga dengan impian. Mungkin bisa diberikan kepada saudara-saudara kita bagaimana cara-cara rinci begitu mewujudkan impian. Selain tadi disebutkan kita harus sabar, kita harus mungkin selalu berusaha. Mungkin apalagi yang lain yang bisa menopang kita dalam mencapai impian itu. Silakan. Sesuai dengan ilmu yang saya pelajari ya selama ini ya, dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya sharekan banyak di video, bahwa seseorang itu kebanyakan orang tidak punya impian. Jadi baru saya bisa bertemu nih konsultasi. Pak Dokter, kenapa ya hidup saya begini? Saya tanya, Anda punya impian enggak? Oh, punya apa? Ya gimana ya saya? Nah ini kadang-kadang dia ketika orang ditanya punya impian enggak, masih dia berpikir. Itu berarti dia belum punya impian. Ya kan? Belum punya impian. Jadi bagaimana alam ini bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan itu kan? Ya. Jadi jangan kita salahkan kenapa orang lain banyak punya ini rumah, ada punya mobil atau punya segalanya atau tercapai segala cita-citanya. Kenapa? Karena mereka sudah punya impian yang tertulis gitu ya. Nah, makanya sekarang ini saya sharekan sekarang. Jadi Bapak Ibu, para sahabat nasib baik ya, dimanapun Anda berada, sering saya menyampaikan di video saya itu bahwa Anda harus punya goal, Anda harus punya impian. Apalagi kita akan memasuki tahun 2021 kan, kita akan membuat resolusinya. Nanti kita akan buat videonya tentang bagaimana cara membuat resolusi di tahun 2021. Jadi sekali lagi, buat impian Anda itu satu misalnya. Saya misalnya ingin punya impian punya mobil ya, maka tulis. Harus tertulis. Jadi teman-teman sahabat nasib baik, tulis impian Anda. 1, saya sudah punya mobil ya di tanggal berapa misalnya, atau tahun berapa. Jadi dengan jelas ya. Jelas, spesifik. Saya sudah punya mobil, spesifik. Kapan itu dan di mana itu, mobilnya apa itu. Semakin Anda bisa menspesifikkan warnanya bagaimana, kemudian bagaimana bentuknya, Anda tulis itu. Ya, kemudian setelah itu Anda berikan sedikit emosi. Nah, campur emosi Anda seolah-olah Anda sudah memiliki mobil itu. Maka ingat, ketika menulis impian harus ada kata sudah dan harus ada kata telah. Saya sudah memiliki mobil ini. Saya telah memiliki mobil warna ini, merek yang ini, DK-nya berapa, spesifik lebih bagus lagi. Nah, kebanyakan orang membuat impian begini. Semoga saya punya mobil warna ini. Itu saya ada kata semoga. Ya, itu berarti ada keraguan-keraguan. Kemudian saya akan punya mobil. Nah, itu tidak masuk dia ke alam bawah sadar kita itu. Jadi alam ini tidak bisa juga mengkoneksikan. Oleh karena itu, Anda spesifik mungkin. Setelah itu tambah sedikit emosi, hack dia dengan emosinya, ya. Dan seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi Anda. Nah, jika itu sudah dilakukan, tinggal menunggu 3 tadi itu diwujudkan sekarang, ditunda atau diganti lebih baik lagi. Nah, gitu dia. Baik.
Baik, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa pencerahannya tentang bagaimana Sekali lagi membuatkan coba bukit. lihat bajunya lagi, bajunya. Ah, Duluan dia ya, punya. salam nasib baiknya. Saya duluan mencetak ini sama teman-teman. Nanti ada kok kontributor. Oh, saya dapat bajunya. Dapat, Oh, bagus lah. Masa mencantumkan nggak dapat bajunya. Baik, terima kasih. Semoga selalu dapat menginspirasi. Dan yang terakhir, salam nasib baik. Salam nasib baik.